Halo Gemini, gimana kabar kalian? Semoga baik dan sehat selalu buat teman-teman Gemini semuanya. Oke, di video ini aku akan ajak Gemini buat general reading di minggu pertama dan minggu kedua bulan Mei. Kita bahas tentang keadaan umum. Jadi teman-teman ambil yang positif aja ya. Dan kalaupun mungkin ada yang kurang suka, kurang cocok dengan readingan aku, teman-teman bisa skip dulu atau mungkin bisa mencari dari tarot reader lain ya. Oke. Gemini elemen udara. General reading buat kamu di minggu pertama dan minggu kedua bulan Mei. Oke, buat zodiak Gemini elemen udara. Oke, kita buka nomor 1 atau kartu pertama. Kita punya Six of Pentacles. Kayaknya minggu-minggu ini tuh teman-teman Gemini akan lebih sering ada komunikasi atau keterlibatan tindakan dengan teman-teman Taurus, Virgo, dan Capricorn ya. Entah itu di situasi kerja atau di aktivitas sehari-hari kalian, entah itu apa gitu ya. Kartu Six of Pentacles ini tuh melambangkan memberi dan menerima ya, keseimbangan dalam pertukaran energi serta kemurahan hati dan bantuan ya. Mungkin kamu tuh saat ini sedang dalam posisi membantu orang lain secara finansial, emosional, atau melalui dukungan moral. Atau sebaliknya, kamu yang saat ini mungkin sedang dalam fase membutuhkan bantuan dan pertolongan dari orang lain, ya. Oke. Nah, di sini kalau mungkin kamu seandainya pengen membantu, tapi tetap jaga keseimbangan dalam memberi dan menerima ya. Jangan terlalu memaksakan diri memberi jika itu melelahkan atau membuat kamu kehabisan energi. Sebaliknya jangan ragu untuk menerima bantuan jika kamu benar-benar membutuhkannya ya. Bantu dengan tulus, bukan dengan imbalan ya. Oke. Jika kamu dalam posisi membantu, lakukan dengan ikhlas, tapi tetap awasi agar tidak dimanfaatkan atau dijadikan tempat bergantung tanpa batas ya. Oke, sekarang kita lihat untuk situasi pekerjaan untuk zodiak Gemini. Untuk pekerjaan, sepertinya saat ini tuh kamu baru aja menyelesaikan proyek atau promosi atau target karir yang sudah lama kamu kejar ya. Ini kayak udah ada di masa panen. Bisa juga kamu sedang berada di ujung sebuah perjalanan profesional dan bersiap memasuki babak baru, seperti pindah kerja, naik jabatan, atau ganti bidang nih gitu. Dan buat teman-teman Gemini, rayakan pencapaian kamu, tapi siapkan langkah selanjutnya ya. Jadi nikmati keberhasilan yang sudah kamu raih, namun jangan berhenti berkembang. Gunakan momentum ini untuk merancang tujuan kamu ke depannya ya. Coba lebih buka diri terhadap peluang global atau peluang yang lebih besar ya. Jika ada tawaran atau ide yang berskala luas, mungkin ini saatnya kamu menyambut tantangan itu ya. Kita bahas untuk keuangan dari teman-teman Gemini. Untuk kondisi keuangan zodiak Gemini, kayaknya kamu sedang dihadapkan pada keputusan penting secara finansial ya, seperti investasi, pengeluaran besar, perencanaan masa depan, atau pembenahan sistem keuangan sih. Atau mungkin saat ini kamu juga bisa menggambarkan bahwa kondisi kamu telah atau sedang menjadi figur keuangan yang dihormatin ya. Seseorang yang mampu berpikir jernih dan mengambil langkah-langkah bijak dalam pengelolaan uang. Mungkin kamu di tahap ini, kamu dipandang seperti ini gitu ya. So, buat teman-teman Gemini, gunakan logika ya, bukan emosi. Jadi saat membuat keputusan finansial, utamakan analisa, data, dan pertimbangan yang matang. Jangan terburu-buru atau terlalu percaya intuisi aja ya. Dan untuk yang single, kita bahas untuk hal asmara ya. Buat teman-teman Gemini, kayaknya
kamu lagi ini sih, lagi merenung tentang hubungan masa lalu, atau mempertimbangkan apakah kamu tuh sudah siap untuk membuka hati kembali gitu ya. Mungkin ada rasa ingin mencoba sesuatu yang baru, tapi masih ada keraguan atau ketakutan untuk keluar dari kebiasaan lama gitu ya. So, jadi buat Gemini yang single, coba lebih ini ya, tentukan apa yang kamu inginkan dalam hubungan kedepannya. Luangkan waktu untuk benar-benar memahami apa yang kamu cari, apakah hubungan serius, eksplorasi ringan, atau bahkan waktu untuk sendiri ya. So, kejelasan ini penting sebelum kamu melangkah ya. Beranikan diri kamu keluar dari rutinitas. Jika kamu selalu bertemu tipe orang yang sama atau dalam lingkungan yang sama, mungkin saatnya membuka diri terhadap cara baru, mungkin bertemu orang baru, mungkin lewat komunitas, hobi, atau bahkan online itu ya, sosial media gitu ya. Kita bahas buat kamu yang udah berpacaran. Untuk yang berpacaran, hubungan kamu dan pasangan kayaknya sedang belajar mengenal satu sama lain secara lebih dalam ya, baik dari sisi karakter, tujuan hidup, maupun nilai-nilai jangka panjang. Ada kemungkinan juga mungkin kamu atau pasangan itu sedang fokus membangun masa depan secara materi atau karir, dan hubungan perlu diselaraskan agar tetap seimbang. Mungkin kayak gitu juga ya. So, buat teman-teman Gemini, bangun fondasi hubungan dengan komunikasi dan tujuan yang jelas. Coba deh bicarain secara terbuka tentang nilai, harapan, dan impian ke depan ya. Karena Page of Pentacles nih mendukung pembicaraan yang realistis dan terarah gitu ya. Dan juga bersabar dengan proses pertumbuhan. Jangan terburu-buru mengharapkan hubungan menjadi sempurna. Fokus dulu deh pada perkembangan kecil tapi konsisten, seperti kepercayaan dan rasa aman ya. Coba lebih effort ke itu dulu, saling memberi rasa aman, rasa percaya ya di masing-masingnya. And then kita bahas buat yang udah nikah nih. Untuk teman-teman yang udah nikah, di sini kalau yang kulihat, sepertinya kamu sama pasangan tuh mungkin menyimpan perasaan atau kekhawatiran, atau mungkin pertanyaan dalam hati kalian ya. Aku ngeliatnya kayak gitu. Mungkin belum atau enggan membicarakannya. Mungkin masih cari waktu yang tepat atau gimana gitu ya. Atau bisa juga di sini tuh menunjukkan bahwa dalam pernikahan ini tuh ada kebutuhan untuk memahami pasangan lebih dalam secara emosional dan spiritual. Hubungan ini sih kalau yang aku lihat bisa terasa tenang, tapi juga jauh secara batin jika komunikasi tidak terbuka dengan jujur ya. So, buat teman-teman Gemini yang udah nikah, percaya intuisi kamu, tapi jangan hanya diam. Jika kamu merasa ada yang berbeda atau nggak seimbang lagi dalam hubungan, dengarkan naluri itu. Tapi jangan biarkan semuanya tuh hanya kamu simpan sendiri. Ajak pasangan berbicara dengan cara lembut dan tenang pastinya ya. Selain itu, bangun koneksi emosional, bukan hanya rutinitas ya. Ciptakan momen berkualitas untuk saling membuka hati. Mungkin bisa lewat obrolan santai, waktu berdua tanpa distraksi ya, atau aktivitas yang membangun kedekatan batin. Oke. So guys, mungkin seperti itu dulu readingan kita kali ini buat zodiak Gemini. Buat teman-teman yang mungkin pengen personal reading, bisa menghubungi kami lewat kontak WhatsApp yang ada di video ini ya. So, terima kasih udah nemenin aku sampai akhir. Salam santun, salam rahayu buat teman-teman semuanya. Bye-bye.